Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman. Allah yang berfirman, Bu. Ini hadis-hadis sahih. Ini hadis yang kita baca nih sekarang nih hadis sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala qala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi seorang waliku. Tahu wali, Bu, ya? Wali Allah, orang yang disayang sama Allah. Wali Allah, orang yang dekat sama Allah. Wali Allah, orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min awliyaillah. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi ini, man adali waliyan, barang siapa yang mengganggu saudara seorang waliku, Allah mengatakan faqad adzantuhu bil harbi, maka niscaya aku maklumatkan perang terhadapnya. Bu, ini maklumat pengumuman dari Allah. Allah mengumumkan perang kepada siapa saja yang mengganggu para walinya. Makanya hati-hati, Bu. Jaga perilaku kita, jaga sikap kita, jaga mulut kita, jaga akidah kita. Jangan sampai kita meremehkan, melecehkan, menghina, mengganggu para wali Allah. Wali Allah ini setiap zaman ada, Bu. Wali Allah ini setiap zaman ada. Dan wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya ghaus, ada yang tingkatnya abdal, ada yang tingkatnya aktob, wali gutub, bertingkat-tingkat. Tapi terlepas daripada tingkatan, semua wali Allah disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua wali Allah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu ada laki, ada perempuan. Jadi nggak betul kalau ada yang mengatakan wali Allah cuma lelaki saja. Enggak. Perempuan yang jadi wali Allah banyak, Ibu, nggak sedikit. Perempuan-perempuan yang solehah dan mereka disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai wali Allah, dan Allah berikan karamah kepada mereka. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sejarah seperti perempuan-perempuan mulia dari mulai Siti Maryam, bagaimana Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, perempuan yang waliyah. Bahkan sampai-sampai saudara, ada segelintir ulama menganggap Siti Maryam ini bukan wali lagi, tapi nabi perempuan. Nah, tapi pendapat ini dibantah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktamad, yang sepakat tidak ada nabi perempuan. Nah, cuman kenapa ada segelintir mengatakan Siti Maryam ini seperti nabi, saking mulianya, saking luar biasa karamahnya. Tapi yang jelas Siti Maryam adalah waliyah, yaitu seorang wali perempuan yang disayang dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di sana Siti Asia, itu juga wali Allah. Ada lagi di sana Siti Masyita. Masyita ini bukan nama, Bu, ya, bukan nama. Masyita itu profesi. Dia berprofesi sebagai Masyita. Masyita itu tukang sisir. Misyit itu artinya sisir. Kalau tukang sisirnya lelaki, masyit. Kalau tukang sisirnya perempuan, Masyitah. Perempuan ini waliyah, beriman kepada Allah. Dia punya kerjaan jadi tukang sisir putrinya Fir'aun. Nah, makanya disebut sebagai Siti Masyitah. Ini perempuan-perempuan mulia. Begitu juga kalau kita lihat istri-istri Nabi, saudara, semuanya mulia. Dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra, begitu juga Sayyidatuna Aisyah dan lain sebagainya. Semua perempuan mulia. Bahkan untuk Sayyidatuna Fatimatus Zahra, Nabi mengatakan bahwa Sayyidatuna Fatimatus Zahra adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpinnya perempuan-perempuan di semesta alam. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, wali itu bukan laki saja, perempuan juga banyak jadi wali. Ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang nggak tahu kisahnya? Pada mulanya Rabi'ah ini bukan perempuan yang baik, bukan perempuan yang soleha. Tapi dengan perjalanan hidupnya mempelajari agama Islam, soleh, bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah terima taubatnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, sehingga dia menjadi seorang wali besar dalam sejarah kaum wanita Islam. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang nanya,
Zaman sekarang ada wali gak Habib? Banyak. Setiap negeri ada wali, saudara. Hanya saja memang kewalian-kewalian ini, para aulia ini banyak menyembunyikan kewaliannya, saudara. Karena memang kewalian itu bukan buat dipamer-pamerkan, bukan buat dibangga-banggakan. Tapi kewalian itu merupakan martabat, derajat, kedudukan yang diberikan oleh Allah yang wajib untuk dia syukuri, saudara. Bukan dia banggakan kemana-mana. Di Indonesia ini, Bu, saya menemukan banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di pelosok-pelosok kampung. Orang ilmunya banyak, akhlaknya bagus, rendah hati, nggak mau menonjol, baik, nggak pernah berbuat maksiat, tutur sapanya sopan, akhlaknya begitu mulia. Orang nggak banyak kenal, saudara. Tapi orang-orang semacam ini saya yakin, saudara, di antara mereka banyak yang menjadi wali Allah. Jadi jangan bilang, oh di Indonesia nggak ada wali Allah. Siapa bilang? Di Indonesia wali Allah banyak, saudara. Hampir di setiap tempat ada. Tapi memang wali Allah itu bukan buat dipamer-pamerkan, bukan buat ngaku-ngaku, bukan. Tapi wali Allah itu adalah derajat yang diberikan oleh Allah karena Allah sayang kepada si hamba. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Bagaimana sih seseorang itu bisa menjadi wali Allah, Bu? Nah, di sini mari kita lihat. Allah menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah ada satu ibadah mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, yang lebih aku suka daripada kewajiban-kewajiban yang aku berikan. Maksudnya, Bu, Allah suka dengan amal ibadah kita, tapi yang Allah paling suka kita melaksanakan kewajiban. Sholat wajib, zakat yang wajib, sedekah yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, saudara. Yang wajib-wajib itu yang Allah paling suka. Jadi kalau ibu ditanya apa sih amal ibadah yang Allah paling suka, yang wajib. Kalau kita sholat zuhur itu Allah suka. Bahkan bukan sekedar suka, paling suka, karena zuhur wajib. Kita sholat 5 waktu itu Allah paling suka. Kenapa? Karena 5 waktu wajib. Jadi di sini Allah kasih tahu nih, tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku suka daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan kewajiban-kewajiban yang aku berikan. Karena itu, Bu, siapapun yang mau disayang Allah, dipilih Allah, apalagi mau jadi wali Allah, perhatikan yang wajib, jangan pernah ditinggal. Berikutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian seorang hamba itu, saudara, tatkala dia terus mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang wajibnya udah beres, dia tambah dengan yang sunnah. Nah, kalau ini yang terjadi, makin banyak yang sunnah dia kerjakan, makin rutin yang sunnah dia kerjakan. Apa kata Allah? Hatta uhibbah, sehingga aku mencintai dia. Nah, kalau Allah udah cinta, Bu, saat itulah si hamba menjadi waliullah. Ini cinta Allah nggak sembarangan didapat. Nah, kemudian apa, saudara? Kalau Allah sudah cinta sama dia, kata Allah di sini, fa idza ahbabtuhu. Dan aku kalau sudah cinta kepada seorang hamba, si hamba tadi betul-betul dicintai Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Maka niscaya aku menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bekerja. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya apa sih? Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Maksudnya, Bu, pertama,
Kalau dikatakan Allah menjadi pendengarannya, maksudnya Allah memberkahi pendengarannya. Sehingga Allah jaga pendengarannya daripada mendengar hal-hal yang tidak baik. Saudara, Allah jaga itu telinga. Nggak ada tuh hal-hal yang tidak baik bisa sampai ke telinganya ya kawan. Allah jaga, Allah lindungi. Nah, begitu juga kalau dikatakan Allah menjadi penglihatannya, maksudnya Allah memberkahi, menjaga penglihatannya. Sehingga Allah jaga, Allah lindungi penglihatannya tidak melihat kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau dikatakan Allah akan menjadi tangannya, maksudnya Allah jaga tangannya agar tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menganiaya orang, tidak menyakiti orang, tidak membunuh orang. Dijaga, Allah yang jaga. Allah kalau dicinta sama hambanya, Allah jaga semua. Allah nggak kasih si hamba berbuat maksiat, Allah yang jaga. Oh, kalau Allah sudah jaga, si hamba menuju untuk menjadi orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang wali. Begitu juga kalau dikatakan Allah menjadi kakinya, maksudnya saudara, Allah menjaga dia punya kaki agar tidak digunakan berjalan ke tempat maksiat. Jadi kakinya selalu digunakan berjalan ke tempat yang baik-baik saja. Itu makna yang pertama. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Ada makna yang kedua. Yang kedua saudara, kalau dikatakan Allah menjadi pendengarannya, artinya Allah akan berkahi pendengarannya sehingga dia bisa mendengar yang orang lain gak bisa dengar. Allah berkahi penglihatannya sehingga dia bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Makanya jangan kaget Bu, kadang-kadang kalau kita ketemu seorang wali, dia bisa baca kita. Kamu tadi dari sana ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Padahal kita nggak pernah ketemu dia. Nah, makanya dia bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Itu namanya pandangannya diberkahi oleh Allah. Tangannya bisa mengerjakan yang orang lain nggak bisa kerjain. Kakinya bisa berjalan yang orang lain nggak mampu untuk melakukannya. Nah, itu pengertiannya. Jadi ada dua pengertian. Pertama, Allah menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya agar tidak digunakan untuk maksiat. Yang kedua, Allah berkahi pendengarannya sehingga dia bisa mendengar yang orang lain gak bisa dengar. Allah berkahi penglihatannya, dia bisa lihat yang orang lain gak bisa lihat. Allah berkahi tangan dan kakinya saudara, sehingga dia bisa mengerjakan yang orang lain gak bisa mengerjakannya. Nah, jadi sedemikian rupa kalau Allah sudah mencintai hambanya. Selanjutnya kata Allah, wa in sa'alani, dan kalau hambaku itu yang sudah aku jaga, aku lindungi, aku berkahi, yang aku cintai tersebut, wa in sa'alani, kalau dia minta kepadaku apa saja yang dia minta, a'taituhu, niscaya aku berikan permintaannya. Bu, makanya umat Islam itu dianjurkan datang ke orang-orang solehin, orang-orang solehat. Saudara, aduh ini ada laki-laki yang soleh, ini ada perempuan solehah, datangi, minta doa. Minta doanya, karena kalau mereka ternyata memang orang-orang yang dicintai Allah sebagai wali-wali pilihan Allah, doanya nggak ditolak. Nah, karena itu jangan ragu-ragu untuk minta doa kepada orang-orang yang solihin dan solehat. Minta, oh kita punya guru-guru, ustazah-ustazah, kita lihat mana yang baik, mana yang soleha, mana yang ilmunya bagus, akhlaknya bagus, kalimatnya bagus, perbuatannya bagus, nggak pernah meninggalkan yaitu segala perintah Allah, nggak berani melakukan larangan Allah. Nah, kalau ada kita punya ustazah yang seperti itu, dekati, tabaruk, minta doa, karena orang-orang seperti itulah yang memiliki tanda-tanda sebagai walinya Allah. Baik, kemudian yang terakhir, saudara, Allah mengatakan wala in ista'adzabi, atau di riwayat yang lain wala in ista'adzani la'uidzannahu, dan kalau dia berlindung kepadaku, niscaya pasti aku akan lindungi dia. Nah, makanya kalau orang udah jadi wali Allah, jangan coba-coba kita kurang ajar, kita ganggu, hati-hati. Allah udah makluman perang, faqad adzantuhu bil harb, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Makanya orang-orang yang kurang ajar kepada wali,
hidupnya nggak bakal bahagia. Lihatin aja, perhatiin aja. Mereka akan binasa, akan rusak dunia dan akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas tidak Ibu? Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu jangan terpengaruh. Jadi sekarang ini ada kelompok-kelompok yang kurang ajar, mencaci maki kiai, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib. Enggak sembarangan. Yang dia caci maki ulama-ulama besar, saudara. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dia hina. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dia hina. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dia hina, saudara. Dikatakan Yahudi lah, antek penjajah lah, nasab palsu lah, dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati, hati-hati. Begitu juga kiai-kiai yang istiqamah, yang cinta kepada keluarga Nabi, yang membela keluarga Nabi, yang membela para habaib, dihina juga. Kiai-kiai yang bela keluarga Nabi saat ini semua dihina, semua dicaci maki, saudara. Pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majalis, madaris, semua dihina. Padahal kiai-kiai tersebut orang-orang baik, orang-orang luar biasa, dicaci maki habis, saudara. Hati-hati, kita tunggu aja. Allah sudah menyatakan dalam hadits qudsinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang coba-coba mengganggu aku punya wali, siapapun dia, mau kiai, mau habaib, mau ulama, saudara, dari manapun juga, kalau mereka ulama, aulia, orang baik kemudian dihina, dilecehkan, pasti yang menghina, yang melecehkan, saudara, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sebagai masyarakat jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan ikut-ikutan. Sampai di sini jelas gak, Bu? Ibu, jelas gak, Bu? Nah, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.